Baik, sudah ada 7 orang yang hadir. Kita tunggu yang lainnya ya. Sebentar. Baik, sudah ada 15 orang. Kita mulai saja ya, teman-teman ya, sambil satu persatu masuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah kreativitas dan inovasi sektor publik. Tentu saja puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Lalu kemudian tak lupa sholawat salam kita panjatkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian pada hari ini sebenarnya kita sudah masuk ke tahap persiapan UAS. Lalu kemudian salah satu agenda kreativitas dan inovasi sektor publik adalah kita akan berupaya mewujudkan ide-ide dan gagasan-gagasan kreatif dari teman-teman calon lulusan sarjana terapan administrasi pembangunan negara, sehingga ke depan negara ini akan menampung banyak gagasan perubahan ya, perubahan tentu saja perubahan ke arah yang lebih baik, yang di dalamnya memiliki spirit ingin tentu saja meningkatkan daya saing, kesejahteraan dan perbaikan kualitas pelayanan publik yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, barangkali teman-teman saya kayaknya belum pernah ya. Sebentar, saya ini dulu ya, saya biar tidak pakai backdrop. Sebentar. Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih buku yang mesti saya baca, Bu, terkait dengan inovasi? Sebentar ya. Saya ini, bukan ini ya. Sebentar. Cara menghilangkan backdrop gimana ya? Ada yang tahu cara menghilangkan backdrop sehingga saya bisa memperlihatkan buku ini? Buku Itu yang saya Ibu ke pegang. more dulu. Ibu Kenapa? ke more. Ibu Keluar dulu. pencet. Iya, ke more yang More. sebelah reaction. Oke. Terus itu di bawahnya ada apply background effect. Apply background Iya. effect. Oke. Nah, di Apply situ. ya. Oke. Oh, no, jadi tidak ya, tidak ada Iya, apply. Oke. bisa nggak? Nah, itu Bu, yang pertama, paling pertama. Oh, yang paling pertama. Oke, makasih. Makasih banget Raffi ya. Sebentar. Bentar. Yang paling pertama. Apa? Kalau di blur malahan blur ya? Oh, yang non. Oke. Oke, alhamdulillah. Ini buku yang bisa teman-teman baca, salah satunya sebanyak ya buku inovasi ya. Innovation and Entrepreneurship Second Edition. Wah, banyak banget buku inovasi. Sebentar saya ini ya. Barangkali teman-teman, tapi kan sekarang teman-teman sudah mulai bergerak di perwujudan ide, jadi barangkali buku-buku itu untuk menginspirasi saja gitu ya teman-teman. Sebentar saya lihat buku-buku inovasi. Ini juga buku yang enak dibaca gitu ya.
karena teman-teman mahasiswa kan pasti senang baca dan ingin mendapatkan berbagai ilmu serta inspirasi. Ini buku yang menurut saya enak banget dibaca gitu ya. Kepemimpinan dan psikologi kepemimpinan dan inovasi. Gitu ya. Nanti sambil berjalan kita akan diskusikan gitu ya. Nah, sekarang waktunya saya ingin mereview kembali nih, teman-teman yang 5 kelompok, masing-masing kelompok ada 6 orang, sudah sampai sejauh mana diskusi antar kelompoknya? Boleh saya minta dari kelompok 5 dulu nih. Kelompok 5 siapa saja? Sekarang dibalik ya, hari Kamis baru saya coba sampaikan nanti dari hasil diskusi sekarang. Apa saja yang mesti kita lihat supaya misalkan organisasi sebagai wadah munculnya inovasi. Nah, kita coba organisasinya adalah organisasi kelas gitu ya. Kemudian di dalamnya ada banyak hal yang bisa mempengaruhi gitu ya. Nanti dinamika secara prakteknya teman-teman akan rasakan langsung pada saat sekarang ini berkelompok untuk mewujudkan ide inovasi kelompoknya. Silahkan kelompok 5 dulu. Sampai sejauh ini apa yang telah teman-teman diskusikan? Boleh kelompok 5 siapa saja ya? Sebentar saya cek Izin, Bu. dulu. Silahkan. Rafan, Bu. Sebentar saya lihat di partisipan. Siapa ini? Rafan, Bu. Rafan, silahkan Rafan. Kalau dari kelompok 5, itu tuh baru cuman sampai pemilihan sama masih bingung, Bu, tentang biaya. Oke. Sebentar. Oke, pemilihan apa? Pemilihan topik sama pemilihan tempat? Ya. Pemilihan topik. Maksudnya pemilihan inovasinya mau pakai yang siapa gitu. Oke. Baru udah pilih itu sama kayak masih bingung juga, Bu, tentang biaya. Baik. Kita diskusikan. Apa jadi yang dipilihnya? Tentang apa? Sebentar ya, saya pakai headset dulu biar tidak bocor kemana-mana suaranya. Topik apa yang dipilih kelompoknya Rafan? Topiknya yang Rafan, Bu, kebetulan, Bu. Oh, apa itu? Rafan ngambil tentang apa? Rafan tuh ngambil konsultasi pernikahan dini. Jadi di sini Rafan tuh ngambil tema konsultasi pernikahan dini itu bukan berarti Rafan membenarkan ataupun jadi kayak konsul gitu, kayak bener nih pernikahan dini, enggak. Tapi Rafan tuh hanya buat mencegah gitu, bikin web konsultasi pernikahan dini. Itu tuh untuk mencegah, tapi namanya aja konsultasi pernikahan dini. Oke, sebentar. Jadi Oke, jadi rencananya Rafan akan membuat website yang di dalamnya berisi informasi-informasi tentang kalau kita bilang all about pernikahan dini, resikonya, kemudian tanggung jawabnya, plus minusnya gitu ya. Nanti tentang namanya jangan datar ya Rafan. Kalau nama konsultasi pernikahan dini itu menurut saya kalau di generasi milenial kan kurang ngena gitu ya. Generasi milenial tuh seneng yang singkat tapi dalam, terus ada maknanya. Boleh yang gila, nyeleneh, aneh gitu ya, atau yang lucu gitu ya. Apa nih? Nanti kita diskusikan di belakang. Lalu kemudian kebutuhannya apa nih? Kebutuhannya kalau website berarti kan nggak ngambil lokus ya, tapi Rafan akan menjaring kerjasama dengan BKKBN dan Dinas Agama. Dinas Agama juga, Bu. Sama kantor Dinas Depag. Kementerian Agama ya. Oke. 3 ya, berarti 3 ya. Yang stakeholders yang mesti Rafan dan kawan-kawan dekati. Pertama adalah Kementerian Agama, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ketiga adalah
BKKBN jangan lupa ya, pasti ada di setiap kabupaten Iya. kota ya. Oke, minimal itu minimal. Lalu kemudian nanti yang lain-lainnya, sebentar saya ingin tahu dulu konsepnya seperti apa, Rafan. Ini udah keren ya. Gimana? Silahkan jelaskan. Apa yang dibutuhkan, lalu kemudian di mana kesulitannya, lalu kemudian hal-hal lain kita cari bersama-sama. Karena dulu. kan emang di daerah harapan juga. Gimana Bu? Tadi putus-putus, maaf. Oh, oke. Silahkan jelaskan konsepnya, biayanya apa saja, untuk kebutuhan apa saja. Oke. Halo, gak kedengeran ya suara Rafan ya? Halo, teman-teman. Halo Bu. Halo. Silahkan Rafan. Tadi. Apa di saya yang kedengeran? Teman-teman kedengeran nggak suara Rafan? Rafan suaranya mati Bu. Oh, oke. Saya takut headset saya yang bermasalah. Ada teman kelompok Rafan yang mau coba menjelaskan? Halo, teman satu kelompoknya siapa aja nih? Nah, saya sambil ini ya. Halo, Rafan? Bentar. Suaranya jelas? Nah, jelas Rafan, silahkan. Silahkan. Nggak ada lagi nih, hilang lagi nih. Teman satu kelompoknya boleh bantu? Ibu, Iya, silahkan Asya. izin bacain proposal yang Rafan aja ya, Bu. Boleh, silahkan. Latar belakangnya, menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Pada daerah Purwakarta dilaporkan bahwa adanya kasus pernikahan dini yang cukup tinggi. Sebagian besar karena alasan kesulitan ekonomi, orang tua dan pendidikan rendah. Pernikahan dini umumnya terjadi di pelosok perdesaan, yaitu di Purwakarta. Hal itu membuat saya terinspirasi untuk membuat suatu inovasi dari permasalahan sosial yang terdapat pada daerah tersebut. Inovasi ini diberi nama KPD Purwakarta atau biasa disebut Konsultasi Pernikahan Dini untuk Daerah Purwakarta. Sebelumnya pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian 2 tahun lalu, undang-undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun. Untuk tujuan alasan rancangan inovasi ini adalah dari beberapa tahun yang lalu hingga sekarang, permasalahan sosial tersebut menjadi hal yang serius, karena semakin hari semakin tinggi. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan seperti kesulitan ekonomi orang tua, pendidikan rendah, dan minimnya informasi. Pernikahan dini memang bukanlah hal yang negatif,
Namun pernikahan dini akan sangat disayangkan jika terjadi pada masyarakat yang belum siap akan segalanya seperti kesehatan dan mental. Hal ini perlu diperbaiki, maka dengan ini saya membuat inovasi KDP Purwakarta agar dapat memudahkan masyarakat berkonsultasi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan dini. Selain itu, pada inovasi ini juga terdapat data-data fakta tentang pernikahan dini dengan maksud mengedukasi masyarakat umum. Inovasi KDP Purwakarta ini berupa website yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Purwakarta karena website ini akan membahas seputar pernikahan dini di Purwakarta. Target atau sasarannya yang pertama masyarakat, yang kedua pasangan yang sudah berencana untuk pernikahan dini, yang ketiga pemuda yang kondisi ekonomi kurang dan minim pendidikan, keempat pemuda yang minimnya informasi tentang dampak pernikahan dini. Sumber daya yang dibutuhkan, yang pertama sumber daya manusia, yang kedua material dan pendanaan, yang ketiga alat komunikasi, yang keempat alat transportasi. Waktunya 8-9 Agustus 2019, edukasi ke Desa Cihanjawar, Purwakarta. 17 Oktober 2019, seminar keremajaan. Tahap kegiatan, yang pertama, informasi berupa kegiatan dan data tentang pernikahan dini di Purwakarta. Yang kedua, edukasi. Yang ketiga, kontak untuk konsultasi tentang pernikahan dini. Yang keempat, wadah untuk masyarakat melaporkan atau berkeluh tentang pernikahan dini dapat dibagikan secara umum namun pengirim akan dirahasiakan. Kendala dan tantangan. Yang pertama, masih adanya masyarakat yang tidak peduli tentang dampak dari pernikahan dini. Kedua, kurangnya keberanian masyarakat untuk berkonsultasi dengan orang asing. Ketiga, kurang paham tentang masalah kesehatan fisik dan mental dari pernikahan dini. Yang keempat, alasan kuat dari pasangan yang sudah berencana untuk melakukan pernikahan dini. Cara mengatasi masalah, mengedukasi masyarakat atau pasangan muda tentang pernikahan dini, meyakinkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Kelebihan inovasi dibandingkan inovasi lain. Yang pertama, masyarakat dapat lebih paham dampak dari pernikahan dini, meminimalisir pernikahan dini di Purwakarta, menerapkan kesadaran kepada masyarakat khususnya di daerah pelosok, menjadikan wadah untuk masyarakat terkait informasi dampak dari pernikahan dini. Kekurangan inovasi dibandingkan inovasi lain, membutuhkan alat komunikasi, membutuhkan alat transportasi, kurangnya pendanaan, kemungkinan berhasil atau kurang berhasil. Dengan website ini, masyarakat dapat lebih memahami tentang penting dan bahayanya pernikahan dini. Namun, kendala yang dihadapi adalah masyarakat yang belum sadar dampak dari pernikahan dini dan beberapa alasan masyarakat yang sudah atau akan melakukan pernikahan dini. Sekian Ibu, terima kasih. Baik, ini Asya ya sudah bantu. Sebentar, kok saya hilang dari MS Team tapi suaranya masih on. Bentar. Dan lagi. Ini suara saya nggak kedengeran kan ya, teman-teman? Oke, ada. Kedengaran, Bu. Kedengeran, oke. Baik, terima kasih Asya dan Rafan yang sudah memaparkan ide inovasi kelompoknya, yaitu konsultasi pernikahan dini, dengan mengambil salah satu lokus di Desa Cihanjawar, Purwakarta. Nah, terkait nama, nanti di akhir akan kita modifikasi ya, nama yang lebih seksinya apa gitu ya, yang lebih mudah diingat, simple tapi punya makna gitu ya. That's okay, sekarang KPID dulu, konsultasi KPD dulu ya. Lalu kemudian Ya, KPD. tapi nanti itu agak jadul gitu ya, kalau singkatan-singkatan yang hanya diambil huruf depannya aja. Kita nanti mesti ambil singkatan atau nama, penamaan yang nyeleneh, yang aneh gitu ya. Itu salah satu titik kreativitas dari inovasi yang kita akan coba wujudkan. Yang kedua berikutnya, selain nama adalah latar belakang. Bagus, Rafan tadi sudah menjelaskan apa itu konsep atau definisi ya dari pernikahan dini. Nah, namun sebaiknya latar belakangnya ditambah, teman-teman. Latar belakang itu berisi argumen, alasan, atau dalam bahasa kebijakan disebutnya rasionalisasi. Rasionalisasi berarti apa yang kita pikirkan itu
harus dicerna gitu ya, dirasionalkan gitu ya. Bukan hanya kita yang paham, tapi juga bisa mempengaruhi pemahaman orang lain sehingga mereka setuju dan tertarik pada ide kita gitu ya. Ada alasan-alasan yang masuk akal, itu rasionalisasi. Teman-teman akan selalu berhubungan dengan aspek ini, yaitu aspek rasionalisasi pada saat akan merencanakan pembangunan, menganalisis suatu kebijakan, atau juga nanti tentu saja di dalamnya termasuk upaya mewujudkan inovasi-inovasi terkait administrasi pembangunan negara. Sekali lagi, aspek rasionalisasi, argumentasi, sekaligus urgensitas. Apa sih urgensitas itu? Pentingnya dalam bahasa Inggrisnya, how important it is gitu ya. Seberapa penting sih pernikahan dini itu mesti dikenali, diketahui, dipahami oleh masyarakat. Jadi selain tadi kelompok Rapan sampaikan apa itu pernikahan dini, lalu kemudian bagaimana fenomena pernikahan dini di level nasional, jangan ujuk-ujuk ke Purwakarta dulu. Apa yang terjadi dengan fenomena pernikahan dini di Indonesia? Lalu kemudian apa resiko kalau para remaja melakukan pernikahan dini? Lalu kemudian mana data faktanya? Di Indonesia, kalau bisa ya cari ya teman-teman, karena kekuatan teman-teman generasi milenial ada di kemampuan mencari data dan fakta yang lebih valid, lebih cepat ya dibanding generasi-generasi sebelumnya untuk memperkuat ide gagasan yang menyangkut aspek rasionalitas dan urgensitas tadi. Mana di Indonesia daerah yang tingkat pernikahan dininya tinggi? Ya, beri gambaran dulu secara lebih besar sebelum kita semakin mengerucut ke Purwakarta atau nanti bahkan ke salah satu desa di Purwakarta. Beri gambaran dulu supaya pembaca atau siapapun yang nanti akan kita sodorkan proposal itu oh benar ya, ini penting banget loh, saya aja baru tahu. Ternyata di Indonesia kalau dibiarkan bahaya ini untuk pembangunan masyarakat bangsa negara ke depan. Ini rangkaian tugas seorang analis kebijakan, perencana pembangunan, dan inovator sektor publik. Oke, sampai di sini poin-poinnya dipahami ya, Rafan ya. Pertama nanti tentang judul, oke nanti kita kemas kembali. Yang kedua perbaikan latar belakang. Sekali lagi, kekuatan teman-teman dalam mengajukan ide inovasi ada di latar belakang. Jadi latar belakangnya harus seperti apa? Tadi ada upaya membuka wawasan dulu. Membuka wawasan tentang topik yang akan kita inovasi gitu ya. Yang kedua, ada aspek rasionalisasi, argumentasi, urgensitas. Kenapa? Pernikahan dini ini penting untuk dikenalkan ke masyarakat. Memang ada apa? Ya. Lalu kemudian mana datanya? Karena kalau cuma dikasih informasi masyarakat belum tentu percaya. Siapapun yang yang disodorkan proposalnya belum tentu percaya. Tapi kalau sudah melihat fakta, data, ada angka-angka, nih dari tahun ke tahun ternyata segini loh angka pernikahan dini di Indonesia. Bu, gimana Bu cara mencari data? Nah, teman-teman kan itu apa eranya teman-teman ya, eranya milenial ya. Kecanggihan mencari data, ada kata data gitu ya. Lalu kemudian ada aplikasi untuk memanen data. Kita tinggal klik kata kunci, nanti mesin pencari akan membantu kita, gitu ya. Mana data pernikahan dini di Indonesia? Mana data pernikahan dini di Kota Bandung? Mana data pernikahan dini di Kabupaten Purwakarta, gitu ya.
Mana data pernikahan dini perbandingan antar kabupaten kota yang ada di Jawa Barat? Mana angka pernikahan dini yang menjadi perbandingan antar provinsi di Indonesia? Semakin teman-teman membuat payung itu kan atasnya besar, lalu kemudian mengerucut gitu ya. Buka dulu wawasan, baru kemudian nanti kita fokus ke apa yang akan kita lakukan, yaitu lokusnya di Purwakarta. Itu latar belakang, sehingga kemudian hindari kata-kata saya ya nanti ya, karena ini akan menjadi milik kelompok. Sehingga kami misalkan ya berencana membuat inovasi pencegahan. Nama inovasinya adalah pencegahan pernikahan dini sebenarnya. Konsultasi ini bagian dari upaya mencegah proses terjadinya pernikahan dini di mana di Kabupaten Purwakarta. Jadi inovasi secara globalnya adalah teman-teman ingin membantu pemerintah, ingin membantu masyarakat gitu ya, mencegah meningkatnya pernikahan dini di suatu daerah. Adapun yang namanya proposal nanti bahasanya coba diperbaiki, adapun rencana aksi yang akan kami lakukan mencakup apa saja. Akan ada berapa tahap yang akan teman-teman lakukan. Tahap pertama persiapan. Persiapan ini akan diisi dengan apa saja. Pertama pencarian literatur berkenaan dengan pernikahan dini. Yang kedua pencarian data terkait pernikahan dini. Ketiga pencarian landasan kebijakan atau aturan perundangan yang mengatur pernikahan di Indonesia. Misalkan. Yang keempat, menyusun jadwal kegiatan, itu kan di persiapan. Yang kelima, menyusun pembagian tugas antar anggota dalam kelompok atau dalam timnya, gitu ya. Coba semakin detail teman-teman menyampaikan itu di proposal, maka nanti siapa partner yang akan kita ajak berkolaborasi, yaitu dinas-dinas terkait, akan membaca. Oh ini matang, memang sudah ada tahap demi tahap yang akan teman-teman lakukan untuk mewujudkan ide inovasi mencegah meningkatnya angka pernikahan dini di salah satu daerah, misalkan ini di Purwakarta. Coba teman-teman sekarang berkelompok sambil belajar buat proposal yang lebih sistematis gitu ya. Tadi ada tahapannya, kemudian tahap kedua, baru tahap kedua prosesnya apa? Sebentar, kalau saya boleh sarankan membuat website. Memang di sini ada yang bisa membuat website, Rafan, Asya? Ada nggak teman-teman di antara anggota kelompoknya yang bisa membuat website? Boleh dijawab? Halo, Asya? Iya, Ibu. Rafan bisa katanya, Bu. Oke, Rafan bisa ya. Apa saja sih detail membuat website itu? Apa data yang dibutuhkan? Sebentar, sebelum kita mengajukan ke website, mau tidak mau teman-teman harus menjalin komunikasi dulu dengan minimal 3 pihak. 3 pihak yang mewakili pemerintah berkenaan dengan pernikahan dini. Gimana caranya? Kan teman-teman ada di daerah yang berbeda-beda nih, Bu. Rafan aja yang di Purwakarta. Asya ada di mana? Di Bandung misalkan. Asya di mana aja? Di Sukabumi, Bu. Di Sukabumi. Nggak apa-apa, teman-teman di Sukabumi. Ini uji nyali ya, melatih rasa percaya diri, melatih komunikasi, keterampilan komunikasi. Kalau teman-teman lewat, kalau bisa sih lewat data sekunder dulu ya, sebelum masuk ke data primer. Ya, searching dulu, all about pernikahan dini. Dari website BKKBN, dari website Kementerian Agama, dari website Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, serta KB gitu ya. Teman-teman searching. Ada dimanapun saya yakin data sekunder bisa kita ambil. Ya.
Nanti kalau data sekunder belum memuaskan rasa ingin tahu kita, karena salah satu syarat untuk berinovasi kita harus menguasai dulu substansi. Substansinya apa? Yaitu all about pernikahan dini harus kita lahap dulu, gitu ya. Pengertiannya, konsekuensinya, resikonya, kemudian undang-undangnya, gitu ya. Termasuk juga sanksinya nih, mesti diketahui. Nah, kalau misalkan sudah data sekunder sudah kita kumpulkan, sudah kita baca, ada yang kurang. Teman-teman jangan segan-segan untuk melangkah. Ambil data primer. Data primer berarti data langsung. Ketok pintu silaturahim ke pemuka agama. Kalau dalam agama, konsep pernikahan itu diatur tidak usianya, ya. Siapa tahu kan kalau ustadzah itu tahu gitu ya, kandungan dalam Al-Qur'an sebenarnya yang mengatur do and don't tentang pernikahan dini. Lalu kemudian warningnya, peringatannya apa? Selaras enggak dengan aturan negara, misalkan ya. Lalu kemudian teman-teman juga ketok dinas-dinas terkait itu. Kementerian Agama punya program apa sih? Tanyakan. Lalu kemudian dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak punya program apa? Siapa tahu ada program yang sifatnya seragam dari nasional gitu ya. Kemudian ada pula program-program yang sifatnya lokal yang diciptakan oleh dinas-dinas yang ada di daerah tertentu. Lalu kemudian ketok pula BKKBN. BKKBN juga punya program apa? Jadi menciptakan inovasi itu nggak ujuk-ujuk kita punya ide ingin diwujudkan. Tapi mesti ada proses konsolidasi, sistematisasi. Ya, sistematisasi berarti keterkaitan juga antar satu dinas dengan dinas yang lain. Ada program apa? Jangan-jangan inovasi kita ini sebenarnya ingin merangkum. Karena kita memang tugasnya adalah sebagai jembatan pemersatu antar program yang ada di dinas-dinas dengan masyarakat. Sehingga tercipta nantinya ya, di semester akhir teman-teman akan sangat familiar dengan konsep kolaboratif governance. Tata kelola pemerintahan yang sifatnya harus berkolaborasi, bersinergi, nggak bisa sendiri-sendiri. Nanti teman-teman akan lihat, pantesan selama ini pernikahan dini ini sudah ditangani oleh 3 kantor instansi pemerintah gitu ya, tapi masing-masing jalan sendiri. Misalkan nanti teman-teman akan menemukan itu. Jadi inovasinya juga by riset. Teman-teman juga sekarang sudah mulai diterjunkan untuk menganalisis satu kebijakan gitu ya. Sampai dengan teman-teman sekarang baru semester 2 sudah diajak untuk menciptakan atau mengkrit satu perencanaan pembangunan yang sifatnya adalah ingin menyatukan keberadaan atau tugas pokok dan fungsi dari berbagai instansi pemerintah untuk menyelesaikan satu persoalan. Contoh satu persoalan yaitu pernikahan dini. Itu sebenarnya belajar kreativitas dan inovasi sektor publik buat teman-teman sudah mulai diajak untuk melatih proses menganalisis kebijakan, merencanakan pembangunan, kemudian keterampilan komunikasi. Datang langsung, nanti samakan. Di Sukabumi ada apa, di Purwakarta ada apa, di Bandung ada apa, di Cimahi ada apa, di Sumedang ada apa misalkan. Kalau 6 anggota kelompok yang ada dalam kelompok 5 ini berasal dari kota yang berbeda-beda. Ada enggak kesamaan program antar kota A dengan kota B? Mana perbedaannya? Ini akan semakin memperkaya teman-teman gitu ya, sekaligus membuka wawasan teman-teman. Oh, seperti itulah Indonesia. Nah, tadi lanjut berikutnya ya. Tadi rencana kegiatan berdasarkan jadwal, lalu kemudian rencana kegiatan berdasarkan pembagian tugasnya, lalu kemudian berapa sih biayanya? Nah, tadi Rafa bilang, biayanya gimana? Nggak ada di proposal Rafan tentang biaya. Nah, coba tulis rinci-rincinya biaya yang dibutuhkan kalau ingin membuat website. Ya, kecuali kalau misalkan kita punya potensi atau kemampuan di bidang IT tadi, itu akan bagus. Sumber dayanya
kemampuan atau kompetensi yang dikeluarkan itu berasal dari dalam kelompok, dan itu tidak perlu meng-hire orang gitu ya, kecuali nanti untuk menambahkan atau memperkuat barangkali ya, cari volunteer misalkan teman yang bisa sama-sama saling berdiskusi, nanti ngasih ide gimana pengembangannya untuk continuous improvement gitu ya, itu kan lumayan tuh dari segi biaya. Biaya apa lagi? Ini baru konsep aja dulu teman-teman. Jadi konsepnya aja dulu dalam sebuah proposal mesti dimatangkan. Nanti kemudian kita uji konsep dulu sebelum dicoba diwujudkan. Nah, kalau konsepnya bagus, kita coba ajukan proposal ke dinas-dinas terkait atau instansi pemerintah terkait. Siapa tahu mereka tertarik. Tapi kalau ternyata konsepnya bagus, tapi belum ada yang tertarik untuk tahun ini, enggak masalah. Tidak bisa kita wujudkan pun tidak masalah. Tapi konsepnya nih, nanti akan dengan siap akan uji perkembangan konsep. Konsepnya udah dimatangkan belum? Sekarang misalkan baru 1/4 matang. Tambah lagi, oh tadi kata Bu Nita harus jelas nih rincian jadwalnya. Lalu kemudian harus jelas nih pembagian tugas antar kelompoknya. Harus jelas nih berapa biaya. Jangan-jangan kalau saya bilang ya, website ini adalah produk akhir dari ide inovasi teman-teman. Idenya adalah mencegah peningkatan angka pernikahan dini. Jangan-jangan sekarang kita punya alternatif lain, karena kan kita dituntut berpikir kreatif tadi ya. Sebelum jadi website, hasil penelusuran data sekunder tentang pernikahan dini ini akan teman-teman rekam dulu. Pertama mungkin dalam bentuk proposal tadi ya, dia laporan kegiatan dalam arti, oh ini loh pernikahan dini, atau makan proposal dulu dalam bentuk latar belakang gitu ya, dalam bentuk ketikan tulisan Word, dan itu menambah pengetahuan teman-teman gitu ya. Karena kita ingin mencerdaskan atau memberitahu orang lain, maka kita dulu yang harus cerdas gitu ya, kita dulu harus tahu tentang pernikahan dini. Kemudian setelah ditulis ke dalam bentuk Word, teman-teman salin ke dalam bentuk PowerPoint, sehingga nanti ini bisa dijadikan bahan untuk sosialisasi, gitu ya, mengedukasi masyarakat secara langsung dalam bentuk PowerPoint. Tuh, sebelum website, nanti website akhir barangkali ya. PowerPoint-nya juga buat seatraktif mungkin, gitu ya, versi milenial, sehingga kalau milenial yang nonton jadi oh, apalagi kalau ditambah animasi gitu ya, ini loh dibuat lucu gitu ya, bahwa ini resikonya hamil masih muda, gimana gitu ya, padahal berumah tangga itu banyak sekali yang harus dipikirkan misalkan. Lalu kemudian dari PowerPoint, oh teman-teman transformasi lagi nih bentuk penyuluhannya ke dalam misalkan video singkat. Itu ide inovasi yang teman-teman buat secara bertahap, nggak ujuk-ujuk website, nggak ujuk-ujuk memakan biaya yang banyak gitu ya. Video teman-teman akan menjadi pemerannya, atau teman-teman lihat cuplikan-cuplikan film orang bertengkar karena pernikahan dini, dan teman-teman buat settingan bahwa suatu saat ide inovasi ini akan bermanfaat pada saat kita akan menjadi taruhlah penyuluh gitu ya, penyuluh kader keluarga lah. Kan sekarang lagi dibentuk banyak kader keluarga ya. Salah satunya untuk mencegah pernikahan dini. Siapa tahu ada informasi-informasi yang kelewat. Ya, ada informasi-informasi yang mungkin bagi orang lain sudah komplit, tapi bagi masyarakat tertentu, pemuda tertentu, remaja di daerah tertentu, ini belum dapat. Dan kita akan mengambil peran di sana. Jadi, alat peraganya tidak ujug-ujug website, teman-teman. Alat peraganya pertama kan, setelah kita mengumpulkan data, hati-hati tulis semua dalam bentuk Word dulu, nulis dulu gitu, diketik. Kemudian ubah Word yang banyak itu ke dalam bentuk PPT. Ambil informasi-informasi pentingnya, kemas menarik mungkin, sehingga nanti proses edukasinya lebih menarik, lebih interaktif. Kemudian berikutnya, buat video gitu ya, supaya nanti bisa direplikasi, bisa disebarkan gitu ya. Kemudian apalagi buat TikTok, kan hal-hal kekinian yang bisa teman-teman lakukan. Download aplikasi TikTok. Oke, gimana caranya mengedukasi masyarakat terkait dengan pernikahan dini yang kekinian sesuai dengan zamannya gitu ya.
Ada banyak alternatif tuh. Baru barangkali nanti at the end, kalau ada yang mau membiayai, bolehlah kita buat website gitu ya. Kalau ada yang membiayai misalkan ya. Tapi nggak apa-apa, tujuan akhir kita cobalah buat website yang sifatnya kolaboratif, yang sifatnya sinergis antara Kementerian Agama, Dinas Pelindungan Perempuan dan Dinas dan BKKBN. Apalagi kalau nanti merangkul komunitas-komunitas yang concern atau peduli dengan keluarga, peduli dengan pernikahan dini gitu ya. Hati-hati ya teman-teman, cegah masuknya misalkan LGBT kayak gitu, hati-hati. Kita harus punya filter. Bahkan teman-teman mungkin nanti bisa kerjasama dengan, kalau ada di antara sini nih keluarga TNI dengan Persib, kemudian dengan Kartika Chandra, keluarga polisi, biasanya mereka concern di hal-hal seperti ini, Dharma Wanita misalkan, lalu kemudian tim penggerak PKK, kader-kader yang luar biasa lah, banyak sekarang yang bisa teman-teman ajak nantinya. Jadi targetnya apa Bu? Kalau gitu saya nggak ujuk-ujuk langsung ingin teman-teman mewujudkan ide inovasinya, tapi ada tahapan berpikir dan alternatif-alternatif yang bisa teman-teman ambil untuk mewujudkan gagasan yang telah disepakati secara kelompok. Itu sekilas teman-teman, Nabhan, Asya, kemudian siapa lagi nih? Kelompoknya dulu ya, kelompok 5 ya. Mudah-mudahan teman-teman dari kelompok lain juga paham kemana arah pemikiran Bu Nita. Kalau belum paham, silahkan kita diskusikan. Silahkan. Nabhan, Erafan, Asya, gimana? Yang lain juga silahkan, boleh bertanya, boleh memberikan masukan. Cukup, Yuk. Bu. Cukup. Banyak banget juga yang harus direvisi. Enggak apa-apa, kan berproses, masih perjalanan teman-teman masih panjang ya. Enggak apa-apa, Rafan, bagus sekali. Idenya bagus ya, teman-teman ya, dan belum tentu orang lain tahu. Maka kemudian Rafan, Asya, dan teman-teman di kelompok 5 ingin mengambil peran di sini, ingin membantu pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, atau pemerintah kota Purwakarta, bahkan nanti bisa direplikasi ke pemerintah kota yang lain. Kami, anak-anak APN, ingin membantu pemerintah dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang pernikahan dini. Target sasarannya siapa, Rafan? Pelajar. Kemudian medianya nggak harus website, share di IG masing-masing, Instastory teman-teman. Mudah-mudahan, atau misalnya nanti ada IG khusus tentang pernikahan dini, kemudian nanti kerjasama dengan misalkan Asosiasi Profesi Psikolog misalkan. Lalu kemudian apa lagi nih? Teman-teman, silakan, ini anak muda banget gitu ya. Mas, ciri khas milenialnya. Sekali lagi targetnya tadi bisa direvisi ya. Rafan bukan hanya pemuda yang ada di desa tersebut, karena sekarang jangkauannya media sosial itu luas, tiap orang, bukan secara nasional tapi juga global juga bisa melihat kita punya program apa, mainkan di medsos. Kalau bisa cari yang gratis dulu ya, biar tidak memberatkan kantong teman-teman. Sekali lagi, cari yang gratis dulu. Sekreatif mungkin, ciptakan sekreatif mungkin, banyak platform yang bisa kita gunakan. Yang penting niat, tujuan, sasaran, lalu kemudian konsep kita sampai. Sekali lagi, anak-anak SMA nggak harus di kota-kota, hanya di satu desa di Purwakarta, enggak kan? Kalau teman-teman berinisiatif bikin IG tentang itu, jadi pernikahan dini, apa sih ya judulnya yang bombastis, biar orang tuh melihat kayak jadi orang yang nggak tahu, saya malu kalau bertanya langsung ke kader PKK mah, saya malu kalau langsung bertanya ke orang tua mah gitu ya. Tapi kalau teman-teman sekarang kan kalau main IG atau bermain medsos kan ngerasa feel free lah ya gitu ya, ngerasa bebas, nggak diketahui ini, saya pakai akun ini, tapi saya ingin tahu apa itu pernikahan dini, boleh kan dengan kayak gitu. Gitu ya, Rafan dan kawan-kawan. Asya, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, makasih. Berarti
cukup dulu ya untuk kelompok 5. Barangkali kelompok lain juga ingin sharing, silahkan. Saya nggak tunjuk kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2. Diva Bu, kelompok 2 mau sharing. Silahkan Diva, semangat banget, makasih banyak loh. Iya Bu, Diva mah semangat banget setiap hari. Keren, makasih Diva ya. Luar biasa nih, semangatnya menyebar ke kita semua, jadi ikut nih, ikutan semangat. Ayo Div, sharing Div. Ya Ibu, kelompok 2 mau ngambil kan kata Ibu yang kemarin yang tentang sampah. Nah, kita tuh jadi kepikiran buat ngambil sampah yang jadi biogas gitu Bu. Jadi sebelumnya tuh ada tugas KISP teman kita, Ramka Esa. Nah, cuman Ramka nggak kebagian sama kelompok gitu. Cuman tentang sampah sama, kalau Diva kan sampah yang kering gitu. Nah, Diva sempat nanya-nanya juga sama Ramka tentang biogas gitu. Terus Diva baca-baca, akhirnya memutuskan buat itu, buat bikin inovasi Frogas namanya, From Organic Waste to Biogas. Nah, Oke. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada tahun 2019 jumlah sampah makanan di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahunnya. 60% sampah yang dihasilkan adalah sampah organik yang dapat didaur ulang. Nah, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah makanan terbanyak di dunia. Itu alasan-alasan yang maksudnya nasional gitu Bu yang diambil. Terus yang kedua, biogas. Nah, apa biogas itu? Biogas merupakan gas yang berasal dari sebuah aktivitas anaerobik ataupun fermentasi bahan-bahan organik seperti kotoran hewan ternak sapi, limbah domestik, sampah biodegradable, ataupun setiap limbah organik. Dan kandungan utama yang ada pada biogas ialah metana dan juga karbon dioksida. Pada biogas campuran, gas yang dihasilkan oleh sebuah bakteri yang menghasilkan metan disebut dengan metanogenik. Dan hal ini bisa menjadi kepada material-material yang dapat terurai secara alami di dalam kondisi anaerobik. Nah, manfaat di biogas ini ada beberapa ya. Yang pertama sebagai pengganti gas LPG. Lalu yang kedua sebagai bahan bakar kendaraan. Yang ketiga sebagai alternatif pembangkit listrik. Yang keempat pemanfaatan sampah lingkungan. Nah, kelebihan biogas yang pertama sangat ramah lingkungan karena dapat mengurangi efek rumah kaca. Terus yang kedua dapat dijadikan sebagai metode untuk pengelolaan limbah. Nah, dalam metode tersebut juga kan ada proses pembakarannya. Nah, dalam pembakarannya itu tidak mengeluarkan asap, jadi tidak menyebabkan polusi udara. Lalu mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Yang semakin kesini semakin langka gitu. Sedangkan kita mempunyai sampah yang bisa dikelola sebagai gas. Nah, namun kekurangan pada biogas ini yang pertama memerlukan biaya yang relatif cukup tinggi. Lalu yang kedua tidak bisa dikemas di dalam sebuah tabung. Yang ketiga saat pengelolaannya dibutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Nah, terus Diva baca-baca lagi, ternyata biogas itu udah ada pengelolaannya. Namanya itu Mega Proyek Kampung Biogas di Dusun Ngemplak, Selo, Boyolali. Nah, namun ini belum besar gitu, Bu. Jadi dalam pengelolaan biogas dari dusun itu baru beberapa kayak uji coba, namun belum didistribusikan banyak gitu, baru dicoba-coba. Nah, inovasi dari kelompok Diva pengen bikin masyarakat biar tertarik buat mengelola sampah itu melalui aplikasi. Nah, jadi rencananya inovasi yang Diva bikin sama kelompok 2 pengen bikin aplikasi yang nyalurin sama desa yang pembuat kampung biogas tersebut. Jadi kampungnya bisa bikin lebih banyak, terus bisa diproduksi juga melalui aplikasi yang rencananya dibuat sama kelompok 2.
Nah, sistem kerja aplikasinya gimana? Jadi 50% sampah menjadi disalurkan kepada kampung tersebut, 50% lagi disalurkan seperti dibikin pupuk organik yang biasa dikerjain gitu di RW-RW-nya kayak Kang Pisman gitu, dibuat pupuk dari sampah menjadi makanan. Yang 50%-nya lagi disalurin kepada kampung biogas tersebut gitu, Bu. Mungkin cukup segitu, Bu, dari kelompok 2. Oke, makasih Diva ya sharingnya ya. Jadi saya menangkap ide Diva ini diawali dengan data. Udah bagus datanya tadi ya, berapa jumlah sampah organik yang dihasilkan oleh negara kita gitu ya. Lalu kemudian mayoritas 60% diantaranya justru dari sampah organik gitu ya tadi ya. Nah kemudian Dipa juga melihat potensi. Nah potensi ini bagian dari perencanaan ya. Merencanakan inovasi juga pasti melihat potensi dan tantangan serta masalahnya. Potensi besarnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, lalu kemudian di sisi lain juga ada ancaman kalau sampah organik itu tidak dikelola dengan baik, akan berdampak apa? Ini ada di latar belakang. Teman-teman selalu harus melihat dua sisi. Sisi yang bagus dan sisi yang tidak bagusnya. Sisi yang bagus kita melihat potensi, sisi yang tidak bagus kita melihat masalah. Sekali lagi, di bab 1, di latar belakang, sampaikan dua hal tadi ya. Hal positif dengan hal negatif. Sekali lagi, dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat argumentasi kita. Lalu kemudian berikutnya, coba tambahkan data pembanding nih Diva. Tadi daerah mana sih yang telah berhasil mengelola biogasnya? Kalau tadi Diva menyampaikan ada Boyolali gitu ya, satu desa, tapi kemudian kurang berhasil. Kenapa kurang berhasil? Sampaikan dulu. Kenapa kurang berhasil? Lalu kemudian apa kemudian solusi supaya solusi berarti awal mula gagasan inovasi terkait dengan pembuatan aplikasi sampah biogas ini dari kita ya, berdasarkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pengelolaan sampah biogas di Boyolali. Nah, rangkaian berpikir seperti itu coba teman-teman latih ya. Latih ya, pertama, apa itu sampah, kondisi persampahan di Indonesia seperti apa, datanya bagaimana, kemudian di sana ada potensi dan juga mengandung masalah. Kemudian kita lihat bahwa sudah ada beberapa inovasi sejenis untuk mengelola biogas tadi, gitu ya. Namun, nah ini latar belakang isinya seperti. Namun ada beberapa kelemahan dari inovasi sebelumnya. Oleh karena itu, inovasi kita akan mengambil titik yang mana dalam rangka memperbaiki kelemahan yang telah ada dari inovasi sebelumnya. Nanti teman-teman menganalisa suatu kebijakan, membuat makalah, mau merencanakan program atau proyek tertentu, seperti itu. Ya, runtutan yang bisa teman-teman ambil, cara berpikirnya ya, logikanya, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, yang akan Diva lakukan dan kawan-kawan itu kan membuat aplikasinya saja ya, bukan mengolah sampahnya. Seperti itu kan, Diva? Iya Ibu, jadi rencananya mau bikin itu karena awalnya kita mau bikin nyobain biogasnya, cuman biayanya itu tinggi banget. Jadi bahan-bahannya yang nggak ini gitu Bu, bahan-bahannya tuh jadi nggak pasaran, jadi nggak dijual sembarangan gitu. Jadi kita baca-baca lagi ternyata emang udah ada yang mengelola biogas lebih bisa itu yang di Kampung Boyolali. Cuman mereka itu jadi kurang ini Bu, kurang pendistributoran sama kayaknya dana dari pemerintah gitu. Jadi banyak yang kurang ini juga Bu sama masyarakatnya kurang edukasi. Jadi biogas itu buat apa kayak gitu masih belum paham gitu Bu. Jadi pengen ningkatin yang 3 itu, pertama distribusi ke masyarakat, yang kedua edukasi ke
masyarakat, dan ketiga rencananya pengen ngajuin proposal buat dapat dana juga gitu. Oke. Nah, kalau Dipa membuat aplikasi berarti akan menyuplai stok bahan untuk membuat biogas itu dari rumah ke tempat penampungan, begitu? Iya Ibu, begitu. Nah, berarti lokusnya di mana? Di Boyolali lagi. Di Boyolali, karena yang udah punya itu Boyolali. Kan untuk pengolahannya banyak gitu. Biaya untuk pengolahan biogas itu nggak sedikit gitu ya. Itu bukan ranah kita gitu ya. Lalu kemudian berarti Dipa akan membuat aplikasi itu apakah seluruh Indonesia kemudian tersedot ke Boyolali atau mau seperti apa konsepnya? Nah, sebelumnya Diva teh pernah ikut seminar di Gedung Sate waktu SMK tentang sampah gitu ya Bu. Nah, terus ada pameran kayak bikin bukan biogas kalau itu yang di Lembang atas kalau nggak salah, kalau nggak lupa Diva. Jadi dia itu bikin sampahnya itu dijadiin bensin sama pupuk gitu. Nah, rencananya Diva juga kayaknya mau cari tahu juga yang di sana yang waktu pas seminar pernah ikutan tentang sampah. Jadi nggak jauh ke Boyolali gitu. Bu, masih banyak yang harus didiskusiin juga. Nah, kalau jadi Diva juga meminta saran ke Ibu mendingan yang ke Boyolali atau daerah-daerah Jawa Barat dulu gitu. Nah itu tadi. Oke, makasih Diva ya sharingnya ya. Jadi teman-teman, dari mana ide inovasi ini kita gagas ya, kita mulai. Kalau bisa jangan dari yang jauh-jauh dulu, dari yang dekat untuk hal yang konkretnya. Kecuali yang tadi, yang kelompok 5 itu ya, pernikahan dini. Karena kita misalkan inginnya menjangkau nasional, lalu kemudian tidak kita terjun langsung, tapi pakainya media sosial, nah itu kan tidak perlu sangat spesifik di mana milih tempatnya ya. Kecuali kalau nanti mau uji coba untuk penyuluhan gitu ya, penyuluhan dengan PPT dimulai, penyuluhan dengan pemutaran video. Nah ini perlu contoh tempat atau lokus yang kita butuhkan gitu ya, di mana. Tapi untuk ide inovasi pengelolaan biogas, meskipun bentuknya aplikasi, ini otomatis perlu daerah dulu, perlu lokus dulu, perlu tempat dulu nih. Mana daerah yang akan dijadikan pilot project istilahnya ya, project percontohan. Dalam arti kan kita ingin aplikasinya itu bermanfaat gitu ya. Pendistribusian dari mana ke mana, dari masyarakat yang ada di wilayah mana ke TPS biogas yang ada di mana gitu kan, itu kan harus jelas dulu nih. Itu ya, pertama ya Diva ya. Kemudian kalau saya sarankan tentu saja yang paling memungkinkan. Yang paling memungkinkan berarti jangan jauh-jauh ke Boyolali. Emang ada siapa di Boyolali? Kemudian berapa biayanya? Gimana kita menjalin komunikasi dari awal? Kan itu butuh waktu ya. Jadi kalau bisa coba yang paling memungkinkan. Yang ada di sekitar kita. Perlu usaha, semuanya juga nggak bisa no effort gitu ya. Tapi usahanya yang masih terjangkau. Nah, justru kalau boleh saya sarankan, kalau teman-teman ingin memperbaiki prosedur, ini kan prosedur ya, memperbaiki prosedur administrasi persampahan, entah itu dari penghasil sampah ke tempat penampungan sementara, atau bahkan nanti dari penampungan sementara ke proses produksi pengolahan gitu ya, teman-teman concern di sini, peduli di sini, saya ingin membantu nih Bu selama ini distribusi informasinya, kemudian bagaimana tadi alur dari atau bisnis proses namanya ya, alur dari penghasil, pengepul sampai dengan proses produksi itu belum lancar. Ini administrasi banget nih, ranahnya administrasi. Teman-teman boleh kok ngambilnya bukan hanya biogas. Coba kalau teman-teman perhatikan, Bandung punya program Kang Pisman. Ya, ada berapa pengepul, dalam tanda petik pengepul itu ada berapa titik titik lokasi bank sampah yang ada di kecamatan, di kelurahan, RW, RT di Kota Bandung misalkan.
Teman-teman cermati nih, harus teliti nih, cermati. Bagaimana cara mengumpulkan informasi? Di bank sampah mana ada stok berapa? Ada ya, terus kemudian gimana mengumpulkannya? Atau di masing-masing bank sampah itu diolah? Administrasi di sini bisa dipakai loh, ilmu kita loh teman-teman. Membantu program Kang Pisman, inovasi pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandung dari sisi administrasi. Dan ini inovasi, membuat inovasi dalam inovasi. Sekali lagi ya teman-teman ya, ini salah satu contoh ranah kita sebagai calon sarjana terapkan administrasi pembangunan negara. Memperbarui, memperbaiki, dan berkontribusi di administrasiannya. Teman-teman kan canggih. Sekarang buat titik-titik bank sampahnya aja dulu. Cari data ke PD Kebersihan. Cari data ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Sebenarnya ada berapa data bank sampah yang ada di Kota Bandung? Sama ini mungkin Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup dan PD Kebersihan juga bingung. Jangan-jangan mereka berdua juga udah berkoordinasi belum, udah berkolaborasi belum, udah bersinergi belum mengelola ide inovasi Kang Pisman dari wali kota yang lalu. Nah, kalau ternyata belum, ini bisa jadi ranah inovasi saya nih. Titik-titiknya teman-teman kan canggih pakai GIS misalkan apa? Geographic Information System ya, ada di mana. Lalu kemudian mulanya tentu saja dari Excel gitu. Oh ternyata ini loh nama-nama bank sampah yang ada di Kota Bandung. Satu kecamatan ada berapa, satu kelurahan ada berapa, apakah ada di tiap RT, di tiap RW, berapa banyak sampah yang dikumpulkan per minggu, per bulan, per tahun. Coba ada nggak administrasinya? Ya, diapakan? Banyak adanya sampah apa saja? Administrasi loh teman-teman. Kalau tadi pengelolaan biogas itu bukan administrasi, pengelolaannya ya. Pengelolaannya bukan bidang kita. Pengelolaannya itu ranahnya orang-orang teknis. Ya, pengelolaan biogas kenapa mahal? Itu bukan urusan. Ya, itu bukan concern atau bukan menjadi fokus bidang kita. Fokus kita adalah memperbaiki tadi. Kalau memperbaiki proses pengumpulannya dari produsen dalam ini rumah tangga ke tempat pengumpul itu boleh kita ambil di sana perannya dengan cara membuat aplikasi itu boleh. Tapi setelah saya lihat contohnya di Boyolali memungkinkan tidak. Kenapa tidak kita ambil yang dekat nih? Sudah ada nih proyek inovasinya misalkan di Kota Bandung. Terdata tidak? Coba cek sama teman-teman ke Dinas Lingkungan Hidup, ke PD Kebersihan. Ada nggak datanya? Terus boleh juga teman-teman ambil mau yang mana nih? Mau dari yang bank sampah ke atas atau justru teman-teman ngambil dari rumah tangga ke bank sampahnya. Dibuatkan aplikasi nasabah ABCD, tor sampah apa saja, per minggu, per hari, per bulan misalkan. Lalu kemudian itu kalau diuangkan berapa termasuk update datanya, update harga sampahnya. Itu ditentukan oleh siapa sih teman-teman? Dikoordinir enggak? Terus kemudian banyak hal loh yang bisa kita bantu berkaitan dengan proses pengadministrasian pengelolaan sampah yang sudah diinovasikan oleh pemerintah Kota Bandung, Kang Bisman. Dan itu ranahnya ranah administrasi. Ya, jangan-jangan selama ini masih administrasinya misalkan acak-acakan ditulis manual. Nah, ini perlu bantuan sentuhan dari para milenial untuk memperbaikinya. Dan itu bisa menjadi proyek inovasi kita. Sebentar, aduh habis ya baterainya. Sebentar teman-teman, maaf. Halo? Halo, suara saya masih kedengaran? Kedengeran, Bu. Oh, Pak, bisa dipahami tidak? Teman-temannya Bisa, Ibu. dengan ranah substansi. Kalau tadi
Ibu nggak ada suaranya, Ibu, maaf. Apa ya? Halo, sekarang kedengeran Halo. nggak? Nah, sekarang udah ada, Bu. Nah, barangkali ya ada, saya ingin teman-teman sebenarnya kritis ya, membandingkan Bu kalau tadi konsultasi pernikahan dini atau edukasi atau upaya pencegahan saat ini APN bukan gitu ya. Nah, kenapa misalkan yang tadi perusahaan biogas kalau mengelolanya itu bukan substansi kita. Tapi kalau tadi pencegahan pernikahan dini itu substansi kita dalam rangka membangun APN, dalam rangka membantu pemerintah atau mensosialisasikan upaya pencegahan peningkatan pernikahan dini atau APN benar. Jadi bedakan ya teman-temannya ranahnya ya. Oh, kita harus membuat proyek pengelolaan biogas. Itu mah itu mah tugasnya orang-orang teknik lingkungan. Bukan tugas orang administrasi pembangunan negara. Tugas kita adalah memperbaiki proses pengadministrasiannya. Tadi boleh membuat aplikasi yang sebenarnya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alur dari atau proses bisnis alur itu ya. Proses bisnis dari penghasil sampah ke pengepul dan ke produsen. Gitu, teman-teman. Sampai sini silahkan ada yang mau ditanggapi. Saya berharap yang lain aktif, bertanya gitu ya. Apa yang teman-teman setuju, kurang setuju, belum paham, dan lainnya silahkan. Mana kelompoknya Diva yang lain suaranya? Halo? Sudah cukupkah teman-teman? Cukup, Bu. Cukup ya, kelompok 2 ya. Silahkan ya, berpilih ulang ya. Sekali lagi masih ada waktu, teman-teman ambil ranah itu. Siapa lagi yang mau sharing di sini? 3 kelompok lagi nih, nggak apa-apa kita cepetin. Ada kelas jam berapa? Udah kelas ini? Jam Ada 10, kelas Ibu ada kelas lagi nanti jam jam 10. 10. Sebentar lagi ya, berarti 9.30 lah. 20 menit lagi. Kelompok yang lain? Ibu izin. Firda, silakan Firda. Firda ya. Iya, Ibu, kelompok 1 tuh kemarin udah Firda chat ke WhatsApp Ibu yang tentang prosedur itu, Bu. Ya, Ibu, Anak putus sekolah. ya, Bu. Di tingkat Menurut Ibu, sekolah dasar. ya, Bu. Silahkan sharing Firda. Oh iya, Bu, Firda juga pengen ini dapat tanggapan dari Ibu yang tentang udah relevan belum sih, Bu, kira-kira yang prosedur ini? Prosedur pencegahan anak putus sekolah ini bagian dari administrasi, Bang. Namanya juga prosedur ya, prosedur pencegahan anak putus sekolah. Cuman hati-hati Firda ya dan kawan-kawan di kelompok 1, lihat angka dan datanya dulu ya. Ada berapa banyak anak putus sekolah di tingkat SD misal selama pandemi COVID-19. Cari dulu datanya. Nah, sekali lagi, tugas kita yang pertama adalah membangun rasionalitas, bangun logika berpikir. Lalu kemudian membangun urgensitas, promosikan urgensitas. Dan berapa penting topik itu mesti diketahui publik. Mungkin loh ini loh, pandemi banyak anak putus sekolah misalkan. Bandingkan dengan angka putus sekolah sebelum pandemi. Pandemi orang ceria pergi ke sekolah semangat, apalagi ada dana bos, ketemu sama teman-temannya. Itu pandemi kok angka putus sekolah banyak ya? Kenapa ya? Udah mah dari sisi psikologi di rumah aja dibebani banyak PR, nggak ketemu sama guru, nggak ketemu sama temannya, udah gitu orang kena PHK, orang tua usahanya nggak normal lagi, yang biasa jualan jadi jualan, misalkan. Teman-teman ceritakan dulu latar belakang dari adanya ide membuat prosedur pencegahan anak putus sekolah. Oleh kok akan seperti ini ya. Maka Iya, silahkan.
latar belakang dari inovasi ini sendiri udah kami cari, Bu. Coba Firda ini ya, Bu, share, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, di sini inovasi dari kelompok 1 itu ada namanya masih sementara, tapi Namanya di nanti sini itu belakangan lah ya. Oke, nggak apa-apa. ya, Bu, cegah anak putus sekolah, anak pola. Prosedur ini itu nantinya akan menjadi suatu early warning untuk mencegah anak-anak SD putus sekolah ya. Kenapa anak SD? Di sini ada latar belakangnya. Saya bacakan. Laporan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menunjukkan ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada 2021. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat SD merupakan yang tertinggi sebanyak 38.716 orang. Jumlah anak putus sekolah di tingkat SD menurun 13% dari tahun sebelumnya akan tapi pada tahun 2020 ada 44.000 orang anak yang putus sekolah di tingkat SD. Lalu jumlah anak putus sekolah di tingkat sekolah SMP ada sebanyak 15.000, di SMK ada 12.000, di SMA ada 10.000. Jadi anak putus sekolah SD itu masih yang tertinggi sebanyak 44.000 pada tahun 2020. Lalu KPAI Resto Listiani menyebut jumlah anak putus sekolah cukup tinggi selama pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil pemantauan KPAI di berbagai daerah. KPAI menemukan data-data lapangan yang menunjukkan angka putus sekolah cukup tinggi, terutama menimpa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Ada 5 penyebab anak putus sekolah saat pandemi COVID-19. Karena menikah, bekerja, menunggak iuran SPP, kecanduan game online, dan meninggal dunia. Lalu UNICEF menyebutkan pandemi COVID-19 itu menjadi salah satu penyebab siswa putus sekolah. Organisasi UNICEF menyebutkan terdapat 1% siswa yang berhenti sekolah akibat saat pandemi. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 sendiri, Provinsi Jawa Barat itu menjadi penyumbang angka tertinggi dengan jumlah angka anak putus sekolah sebanyak 6.030 orang di tingkat SD. Dan di tahun 2020 sampai 2021 menurun sih Bu ya, kalau ke 2021 jadi 702 orang. Di sini tuh di proposal Firda sudah dicantumkan data beserta grafiknya. Lalu inovasi ini itu datang dari ide ibu juga saat pertemuan pra UTS yang lalu. Nah, inovasi ini bertujuan mencegah kenaikan angka anak putus sekolah di jenjang sekolah dasar. Prosedur ini bertujuan memberikan motivasi atau semangat untuk tetap bersekolah kepada siswa dan siswi SD sebagai tindakan kepedulian atas tingginya angka anak putus sekolah di jenjang SD di antara jenjang lainnya. Pada 3 tahun berturut-turut yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan beberapa alasan lainnya. Prosedur ini nantinya akan dikemas menarik mungkin agar siswi SD tertarik membacanya. Selain diisikan dengan beberapa ide pencegahan, saya juga ingin prosedur ini juga menggarisbawahi tentang mental health untuk siswa dan siswi yang mungkin berada di bawah tekanan akibat pandemi COVID-19. Prosedur ini diharapkan bisa disosialisasikan oleh guru yang berada di sekolah ataupun oleh kami sendiri nanti jika memungkinkan kepada orang tua atau wali siswa-siswi agar prosedur ini bisa dipahami oleh siswa-siswi dan pihak pendorong yaitu wali siswa-siswi. Nah, target dari sasaran inovasi ini tuh sekolah SD dengan dropout tertinggi. Kalau kita lokusnya rencananya yang di Kota Bandung, Bu. Belum tahu SD-nya yang mana karena nanti kita akan
bekerja sama berkolaborasi terlebih dahulu dengan Komisi KPAI, lalu Dinas Pendidikan juga. Jadi kita itu akan bertanya dan berdiskusi terlebih dahulu di mana sekolah dasar yang memiliki angka dropout tertinggi. Seperti itu, Bu, mungkin. Oke, baik, Frida ya, saya bisa tangkap. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga mendengarkan, menyimak, lalu kemudian menyesuaikan ya. Pertama, mungkin kita akan dalam tanda petik ya, membuat semacam early warning system. Sistem peringatan dini mencegah terjadinya angka putus sekolah di tingkat DSD. Lalu kemudian yang mesti kita pelajari tentu saja, itu tadi pertama mencari informasi SD mana yang rentan atau berpotensi rentan tadi ya, rentan terhadap peningkatan angka putus sekolah. Kemudian cari tahu juga kenapa alasannya samakah dengan 5 alasan hasil riset dari Kemendikbud gitu ya, atau ada alasan lain yang membuat jadi semakin kaya alasan-alasan hasil riset tadi gitu ya. Lalu kemudian teman-teman coba concern-nya bukan di anaknya, bukan di anak SD-nya, tapi bagaimana teman-teman berupaya membuat mekanisme semacam bumper, kalau dalam mobil itu ya, bumper dari sekolah nih, dari sekolah. Gimana sekolah supaya menjadi lebih aware, lebih perhatian terhadap siswanya, sehingga teman-teman bisa bantu misalnya salah satu sekolah yang ternyata sudah terdata di sekolah itu angka DO-nya atau angka putus sekolahnya tinggi. Teman-teman coba, otomatis kan harus ada izin ya, izin misalnya kami lagi berlatih proyek inovasi, buat surat aja ke kampus, kemudian datangi SD itu, mohon mau wawancara dulu, mau ngobrol, setelah teman-teman pelajari sebelumnya data sekundernya ya, kenapa itu terjadi. Dalam arti, pada saat udah ngobrol, teman-teman coba bisakah minta data jumlah siswa yang ada di SD itu, kemudian berasal dari mana, misalkan tingkat ekonominya seperti apa, kemudian diketahui misalkan apakah ada nomor handphone orang tuanya, lalu kemudian apakah ada wali kelasnya, kemudian apakah ada WA grup antar kelasnya, lalu kemudian berapa kali sharing antara wali kelas dengan orang tua yang ada di WA grup itu, atau malahan justru nggak ada WA-nya gitu ya. Terus kemudian ya karena entahlah seperti apa, nanti hasil riset teman-teman seperti apa. Nah, maka untuk mencegah putus sekolah itu, teman-teman perkuat mekanisme di sekolahnya, bukan perkuat di anak putus sekolahnya atau anak SD-nya. Mereka tidak tahu apa-apa dulu ya, kita anggap. Mereka tuh korban gitu ya. Nah, sekolah yang harus proaktif membuat benteng, membuat bumper gitu ya, supaya kejadian angka putus sekolah selama 3 tahun terakhir ini bisa dicegah. Bisa dicegah dengan cara apa? Kan mengenali siapa yang jadi siswanya, orang tuanya, alamatnya, kondisi sosial ekonominya, kemudian komunikasinya seperti apa, kemudian prosedur kedua, apakah ada tempat untuk, maksudnya waktu, tempat, kemudian kesempatan untuk konsul, curhat, kemudian adakah bantuan. Nah, kalau masalahnya ekonomi, otomatis kan harus sekolah punya kesadaran ini harus ada nih, entah itu kan subsidi silang, misalkan mereka yang berkelebihan kemudian berkontribusi sekarang kan bisa ya, atau kerjasama dengan akubisa.com gitu, atau seperti apalah teman-teman buat mekanisme itu justru untuk memperkuat administrasi sekolahnya, bukan memperkuat ke mental health itunya dulu, mental health anak didiknya dulu ya. Nah, tahap berikutnya baru gimana
sekolah bisa menjalin komunikasi, ada komunikasi dua arah gitu ya, ada proses konsultasi dan seterusnya. Nah, ini barangkali tahap berikutnya teman-teman mesti kerjasama nih, ngebantu sekolah, nyediain kerjasama dengan psikolog atau asosiasi psikolog Indonesia, misalkan ya, yang mau diajak pengabdian kepada masyarakat atau jadi volunteer. Nih, jadi kalau teman-teman ada kendala, Bu, apa iya nggak bisa masalah itu diselesaikan sendiri ya, teman-teman pasti harus dibutuhkan dari teman-teman itu sebagai calon lulusan administrasi pembangunan negara, teman-teman sebagai kolaborator, sebagai konektor, sebagai penghubung. Barangkali sama sekolah nggak kebayang atau nggak kepikiran untuk menghubungi Asosiasi Psikologi Indonesia. Dan di sana nggak harus selalu komersil. Banyak kok dosen-dosen psikologi misalkan di asosiasi itu yang wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat kita tidak dibayar. Itu benar-benar ikhlas gitu ya. Bagian dari tanggung jawab profesinya. Nanti bayarannya apa? Berupa poin atas profesi yang dia emban. Sama seperti dosen, saya juga harus wajib hukumnya melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tidak dibayar. Bahkan justru kita yang berkorban gitu ya. Karena apa? Itu bagian dari tugas dan tanggung jawab dan kewajiban terkait dengan karir atau profesi yang kita jalani. Nah, mungkin juga pihak-pihak sekolah bukan tidak tahu, tapi nggak ada waktu. Nah, kita justru sebagai mahasiswa mencoba meluangkan waktu dan membantu mereka, menghubungkan, kemudian sehingga kemudian ada yang bersedia jadi volunteer di sekolah tersebut, menampung aspirasi, adanya konsultasi gitu ya. Nah, early warning system itu tahapan-tahapannya seperti itu, nanti akan teman-teman coba lihat. Sekolah tahu enggak data siswa, data orang tua gitu ya. Lalu kemudian orang tua juga tahu enggak siapa yang bisa dihubungi di sekolah kalau ada masalah. Mereka mau enggak komunikasi terbuka atau malu. Nah, ini kan sistem yang ingin kita buat supaya ada lancar komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Nah, bahkan baru misalkan nanti titik ketiganya anaknya juga bisa langsung, misalkan bisa langsung ke wali kelasnya atau kemana sih, silahkan. Itu teman-teman berdasarkan nanti hasil dari studi lapangan teman-teman ya. Lihat, cermati kondisi realnya dan juga hasil studi sekunder, data sekunder teman-teman. Apa yang terjadi sebenarnya? Peta masalah dari peningkatan angka putus sekolah itu seperti apa sih? Sekali lagi, teman-teman harus mencermati peta masalah dari meningkatnya angka putus sekolah di SD. Setelah tahu petanya, oh begini, begitu, begini, maka kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai perwujudan dari ide inovasi untuk mencegah meningkatnya angka putus sekolah di SD. Gitu ya, Firda ya. Bisa dipahami tidak? Iya, Bu, bisa dipahami. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya, silahkan. Jadi teman-teman sekarang coba pahami lagi, berarti cari tahu, pemahamannya tambah supaya punya gambaran utuh, gambaran komprehensif ya, tentang masalah yang ingin diangkat. Oh, ternyata tidak ujug-ujug muncul inovasi. Muncul inovasi itu hasil dari menganalisis keadaan, dari menganalisis potensi, dari menganalisis data, dari menganalisis permasalahan. Sehingga kemudian muncul bayangan, oh di bagian ini nih yang mesti dicegahnya, di bagian ini nih yang bisa diperbaiki. Sementara untuk hari ini gitu aja dulu ya teman-teman. Dua kelompok yang lain silakan, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan dulu. Ada yang mau sharing atau mau bertanya lagi, atau yang dua kelompok lagi, Bu, saya mau telepon aja. Boleh, silahkan. Atau mau sekarang sekalian dua kelompok lagi, dipersilahkan. Dua kelompok lagi, kelompok 2 dan 4. Gimana? Cukup? 2 mah udah, Bu, tadi. Sama 2 ya. Oke, 1, 2, 5, berarti 3 dan 4 ya. Gimana? Kelompok 3 dan 4 sudah cukup?
Nampaknya cukup barangkali ya. Kalau nggak ada yang bertanya lagi ya, kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Tapi saya tidak menutup kemungkinan nih kelompok 3 dan 4 mau WA saya, mau call gitu ya, video call bukan video call, WA call group gitu ya. Bu, kami masih penasaran atau kami ada masalah, kami ada pertanyaan. Silahkan ya, meskipun MS Team ini sudah ditutup. Baik, terima kasih. Sekali lagi, selamat berdinamika kelompok, mempelajari berbagai data, berbagai argumentasi, rasionalitas, urgensitas, lalu kemudian berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita ambil untuk berkontribusi ya, menyelesaikan berbagai masalah sektor publik yang teman-teman sepakati. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, teman-teman semuanya sama-sama selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.